Perkenalkan, nama saya Abrinta Sembiring dari kelas SMBPC dengan NIM 23996. Oke. Perkenalkan, nama saya Laksamana Angga Parnulban Tobing, saya dari kelas SMBPC NIM 24011. Oke. Perkenalkan, nama saya Sandi Abdullah dari kelas SMBPC dengan NIM 24018. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Dela Puspita dari kelas SMBPC dengan NIM 24003. Karet atau yang biasa kita kenal dengan Hevea brasiliensis berasal dari Brazil dengan ciri habitus berbatang besar dan tumbuh tinggi. Daunnya berwarna hijau, memiliki tangkai batang berkisar 3-20 cm dengan anak tangkai batang 3-10 cm dan pada umumnya ujungnya bergetah. Sobat Hevea tahu nggak sih bahwa tanaman karet ini dapat tumbuh baik di daerah dengan kisaran suhunya itu 28 derajat atau dengan estimasi 25-35 Celcius derajat. Dengan curah hujan rata-rata tahunannya itu 2.500 sampai 4.000 mm. Dan kira-kira hari hujannya itu 150 hari per tahun. Pada dasarnya, industri karet terbagi menjadi dua, industri karet alam dan industri karet sintetis. Beberapa jenis karet alam yang dikenal luas antara lain bahan olah karet, karet konvensional, lateks pekat, karet konvensional, karet bongkahan atau block rubber, karet spesifikasi teknis atau chrome rubber, karet siap olah atau type rubber, dan karet reclaim atau reclaiming rubber. Jadi kita masuk ke budidaya pohon karet. Yang pertama adalah bibit. Jadi bibit yang siap ditanam di lapangan adalah bibit yang ditandai dengan payung daun yang sudah mulai tua. Jadi cara menanamnya adalah siapkan lubang tanam, kemudian buka kantung polybag, kemudian bibit diletakkan di tengah-tengah lubang tanam. Setelah itu ditimbun. Penanaman yang baik dilakukan adalah di awal musim hujan. Bisa dilakukan di musim panas, tapi sebelum ditanam sebaiknya lubang tanam disirami dengan air. Penyulaman sebaiknya dilakukan 1-2 minggu sekali agar tanaman yang mati bisa dibuang dan bisa mempertahankan masa populasi tanaman. Yang ketiga adalah pembuangan tunas cabang palsu dan tunas cabang agar bisa mempertahankan atau membuat tunas batang yang lurus. Biasanya dilakukan sebelum tunas berkayu. Selanjutnya ada pembentukan batang. Pembentukan batang biasanya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara pengikatan batang, penyanggulan. Setelah itu ada pembuangan tunas, pengguguran daun, dan pembegalan batang. Biasanya dilakukan atau yang dianjurkan dalam pohon karet adalah penyanggulan. Kemudian ada penanaman tumpang sari yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan juga mengurangi resiko rendahnya masa per komoditi. Kemudian adalah memberikan pendapatan sebelum masa produksi. Kemudian ada pemupukan. Pemupukan ini bertujuan untuk meningkatkan atau mempercepat masa. Dan yang terakhir adalah pemupukan. Tujuan dari pemupukan sendiri adalah untuk mempercepat masa pertumbuhan dan matang sadap. Pemupukan sendiri biasanya dilakukan di masa-masa pergantian musim, setelah pergantian musim hujan dan musim kemarau. Proses pengirisan batang karet dimulai dengan mengiris pohon karet hingga batas kebun. Proses pengirisan ini dimulai dari kiri atas menuju kanan bawah dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Pengirisan kulit batang karet tidak dilakukan secara vertikal. Waktu yang terbaik untuk menyadap karet itu adalah pada saat tekanan atau pada saat kondisi turgor itu masih tinggi, yang bisa kita bilang itu pada pagi hari. Penelitian juga telah membuktikan bahwa menyadap di pagi hari itu dapat mengeluarkan lateks yang lebih banyak.
profesi ini dibedakan berdasarkan umur setelah dimulainya penyadapan. Pada 2 tahun pertama, penyadapan dilakukan sebanyak 3 hari sekali dan setelah itu penyadapan dilakukan sebanyak 2 hari sekali. Beberapa turunan dari pohon karet adalah karet sel digunakan untuk kaca ataupun pintu, kemudian ada ban, sendal, dan selang silikon makana. Kemudian ada karet lining dan ron, dan masih banyak lagi. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new walk, wear that thing. Bitches on my line, and you know